Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah Tunas Remaja online. Sebelum kalian mengikuti ibadahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya teman-teman didampingi oleh orang tua ketika mengikuti ibadah ini. Kedua, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan beribadah sambil makan, bermain gadget, dan tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kalian harus menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan Yesus dapat hadir di mana saja. Baiklah, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak ingin mengajak teman-teman Tunas Betani semua dan yang menonton untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami ingin memulai ibadah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang membuat kami bisa datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan berkati Tuhan penyembahan kami supaya layak Tuhan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyembah Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Yuk sama-sama katakan, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. God so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I praise His name. Hallelujah. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. So good to me. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman Tunas yang dikasihi Tuhan. Hari ini kakak bisa berjumpa kembali. Kakak happy bisa berjumpa dengan teman-teman Tunas Betani. Bahkan dengan teman-teman semua yang menyaksikan video hari ini. Puji Tuhan, setelah sekian lama kita tidak ketemu,
Hari ini Tuhan izinkan kita ketemu meskipun lewat media elektronik. Gak apa-apa ya, yang penting kalian rindu ketemu sama Tuhan, rindu kepingin dengar firman Tuhan. Sebelum kakak sampaikan firman Tuhan, kakak ajak berdoa terlebih dahulu ya. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, saat ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan. Berkati saat ini kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dan yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yes, yes, yes. Kakak sungguh senang bisa berjumpa dengan kalian ya. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul hormat. Judulnya apa? Hormat. Ya, sebelum kakak sampaikan lebih lanjut, kakak mengajak kalian semua untuk melihat sebuah gambar. Gambar apa sih kak? Gambar kejadian yang terjadi saat kita melakukan sesuatu di tempat tertentu, di tempat mana kalian juga sering berada. Yuk kakak ajak ya. Gambar yang pertama. Tadada! Ini gambar orang yang sibuk. Sibuk di mana? Di gereja, di tempat ibadah, di persekutuan. Whatever lah, yang penting dia sibuk. Lihat tangannya, pegang apa tangannya? Pegang handphone. Ngapain dia? Dia sedang sibuk dengan handphonenya saat dia beribadah. Yang lain pada berdoa, yang lain pada memuji Tuhan. Dia sibuk dengan handphonenya. Bisa jadi dia sibuk chatting. Chatting dengan siapa? Dengan temennya dong. Atau dengan papa mamanya. Bisa jadi loh ya. Atau dengan teman kerjanya. Bisa jadi juga. Atau dengan teman sekolahnya. Yang tadi kakak ngomong temennya. Karena sekarang ini lagi musim bikin grup chatting. Dengan teman sekolah, dengan teman les, dengan teman di tempat olahraga. Nah ketika temannya masuk chatting, temannya yang lain juga masuk, malah jadi sibuk akhirnya. Sibuk untuk saling membalas. Juga bisa jadi orang yang tadi ini main game. Seberapa banyak kalian yang ke gereja terus ketemu temennya sibuk main game? Kakak kalau datang ke gereja untuk melayani Tuhan, untuk ketemu sama kalian, seringkali kakak lihat pada berkelompok-kelompok. Kakak sekali coba intip, ada yang main game, ada yang sibuk chatting. Nah yang main game ini paling seru. Terkadang ibadah mau dimulai, kakak bilang ayo handphonenya dimasukkan. Sebentar kak, kurang sedikit. Nah terkadang ketika ibadah dimulai, yang tadi kurang sedikit ternyata kurang banyak. Handphonenya dikeluarin lagi, main handphone lagi. Bisa main PUBG, nggak selesai. Karena kurang sedikit, levelnya naik, upgrade armornya. Atau kurang sedikit lagi, levelnya bisa selesai. Nah teman-teman, akhirnya apa? Ke gereja yang tadinya izin sama papa mama mau sekolah minggu, ternyata cuman pindah tempat untuk main game. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Tararang! Gambar kedua ini adalah gambar orang yang sibuk juga, tapi sibuk ganggu temennya di gereja. Sibuk ganggu temennya waktu ibadah, ngajak ngobrol, terus ganggu temennya itu senggol-senggol temennya yang sudah sungguh-sungguh nyanyi, digangguin, punggungnya ditoel-toel, digelitikin. Akhirnya temennya balas. Nah saling membalas jadi ribut. Bahkan ada yang ngobrol sendiri. Ngobrol males nyanyi nyembah Tuhan, males dengar firman Tuhan. Apa sih kakak ini ngomong apa? Terus aku ngobrol sendiri. Nah teman-teman, inilah yang sering terjadi di waktu ibadah. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Tararat! Ini adalah kejadian orang yang
suka terlambat kalau ke gereja. Terlambat ibadah. Mereka pikir ibadah itu bisa terlambat, nggak perlu ikut dari awal. Lihat si wanita ini, dia ngomong ke temannya pria ini, kita terlambat deh ke gereja, kita ke mall dulu yuk, ada diskonan, masih 30 menit lagi loh, kita cari diskonan, kita mau beli barang yang bagus dengan harga murah, nanti aja lah, toh masih berdoa di gereja, toh masih memuji menyembah Tuhan, nanti kalau sudah firman aja kita datang. Berapa banyak teman-teman yang seperti begini? Kak, aku ini sebenarnya nggak terlambat loh kak, papa mama yang sering terlambat. Yes, kakak setuju. Oleh karena itu, habis firman ini kalian ngomong ke papa mama. Atau hari ini papa mama juga ikut nonton. Papa mama biar dengar, ke gereja itu kalau terlambat jadi kebiasaan. Yuk belajar disiplin. Ke gereja jangan terlambat, bangun lebih pagi. Ya, lebih pagi. Kalau ibadahnya jam 9, bubuknya malamnya jangan jam 12. Yuk bubuk jam 10, paling malam jam 11 hari Sabtunya, supaya besok bisa bangun pagi, nggak terlambat ke gereja ya. Kita lihat gambar berikutnya. Tararang. Ini adalah gambar atau kejadian orang yang tidur di gereja, tidur saat ibadah. Pindah tempat tidur dari rumah ke gereja. Karena di gereja enak kak, dingin. Jadi kalau diajak berdoa, sikapnya berdoa, tapi tidur. Malah ada yang tidur waktu firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan, dia bersandar, terus dia tidur. Nah teman-teman, menurut kalian semua, sikap yang tadi itu sering nggak terjadi di gereja? Nah kalian jawab sendiri ya. Oke, kita akan lihat kejadian yang berikutnya. Tararang. Nah, ini adalah sikap yang dibenarkan saat kita beribadah. Lihat, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka berdoa, mereka berkomunikasi, ngomong sama Tuhan. Karena ke gereja mau ketemu sama Tuhan, yang ngomongnya sama Tuhan, nggak ngomongnya sama teman. Kalau ke gereja mau ngomong sama teman, berarti itu mau happy-happy. Mereka ke gereja cuman mau cari temen atau cuman cari rame-rame doang, ya itu bukan di gereja tempatnya, ya. Kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar, ini situasi yang menunjukkan bahwa mereka ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ketika kakak di depan memimpin pujian, setelah berdoa mengajak menyembah Tuhan, yuk teman-teman belajar sikapnya, sikap yang benar. Misalkan kita menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk kalian nyanyi yang sungguh-sungguh. Kalian tunjukkan bahwa kalian ini cinta loh sama Tuhan. Dengan sikap yang benar-benar kalian ungkapkan bahwa kalian ini rindu hari itu datang, mau ketemu dengan Tuhan. Gak seperti begini, ku mau cinta Yesus selamanya, seperti bengong atau sambil ganggu-ganggu temannya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kan sikap yang tidak menunjukkan kalau kalian mencintai Tuhan, kalian mengasihi Tuhan. Ya, yuk kita lihat gambar berikutnya. Tararang. Lihat, mereka juga sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalau diajak kakaknya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ya harus yang semangat. Jangan kakaknya yang di depan sudah semangat sampai keringatan, melompat-lompat. Yang diajak nyanyi cuman loyo, ku menang, bahkan tepuk tangannya itu teman-teman seperti tepuk tangan belum makan ayam goreng atau makan bistik atau makan whatever lah, makan ayam atau daging selama 1 minggu, loyo, lemes, tepuk tangannya sekedar tepuk tangan. Nah ini teman-teman, yuk mulai sekarang kita mau melakukan sebuah perubahan. Dan sebaliknya loh ya, kalau kalian sudah semangat, kakaknya di depan nggak semangat, kalian juga ngomong, kak, aku sudah semangat loh kak, kamu yang nggak semangat. Kakak harus semangat dong kalau memuji menyembah Tuhan. Nah ini yang kakak mau. Kalian ini memberikan sebuah
peringatan kepada kakak. Ya, yuk kita buka firman Tuhan lebih dulu yang berhubungan dengan hormat. Yuk Alkitabnya dikeluarin, ya. Alkitabnya dikeluarin atau siapkan firman Tuhan. Yuk kita buka. Hari ini kita mau baca satu ayat dari Ibrani 12 ayat 28, ya. Sudah ketemu teman-teman? Kakak kasih waktu deh. Ibrani 12 ayat 28. Yuk kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yes, sudah ketemu ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kakak ulangi mulai kata marilah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Judul firman Tuhan hari ini kakak tambahin satu kata. Tadi kan hormat, sekarang ada kata berikutnya. Hormat kepada Tuhan. Oh ya, dua kata ya, maaf, dua kata. Hormat kepada Tuhan. Jadi hari ini judul firman Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dari firman Tuhan katakan bahwa kita datang kepada Tuhan itu dengan ucapan syukur dan sebuah sikap yang berkenan kepada Tuhan, yaitu sikap apa? Hormat dan takut. Tapi hari ini kakak cuman mau sampaikan yang hormat lebih dulu. Yang takutnya nanti aja deh. Yang hormat ini itu adalah sebuah sikap yang sangat disukai sama Tuhan ketika teman-teman semua dan kakak beribadah. Hormat itu apa sih? Dari tadi ngomong hormat terus. Hormat itu adalah sikap yang sopan, sikap yang menghargai kepada seseorang yang kita ajak ketemu, yang kita ajak bertemu atau kita ajak ngomong. Nah, hari ini kita ketemu sama siapa sih kalau ibadah? Ketemu sama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baik. Bahkan bulan lalu kita peringatin, minggu lalu kita peringatin kematiannya dia karena untuk menebus hidup kita. Bukankah dia Tuhan yang baik? Yes, dia Tuhan yang baik. Oleh karena itu kita harus datang dengan sikap yang hormat kepada dia. Teman-teman pernah gak lihat kalau di jalan, kakak sih juga pernah lihat, saya rasa kalian juga pernah lihat, ketika Pak Polisi itu sedang ada di jalan menertibkan sepeda motor, mobil yang lewat, tiba-tiba dari jauh ada mobil yang akan lewat, niung. Ternyata mobil polisi lain yang lewat, tiba-tiba dia melihat mobil itu, sikapnya berubah. Yang tadi cuman melambai-lambaikan tangan atau menyetop mobil yang lewat, tiba-tiba sontak dia hormat kepada mobil yang lewat. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena yang lewat itu Pak Komandannya atau pemimpinnya. Dia harus hormat. Teman-teman, bukankah Tuhan lebih dari Pak Polisi, lebih dari komandan itu? Pak Komandan yang lewat, dia Tuhan yang luar biasa. Kita juga harus menunjukkan hal yang sama. Kita harus hormat dengan cara yang tidak seperti tadi. Tidur, ganggu teman, terlambat, main handphone sendiri. Kita harus seperti sikap-sikap yang tadi ada di gambar yang kedua. Sungguh-sungguh, semangat, menghormati saat menyanyi. Itu yang Tuhan mau, karena itu yang berkenan. Teman-teman, kakak mau sampaikan ada satu orang, satu tokoh yang dimana ketemu Tuhan, tiba-tiba dia seperti Pak Polisi tadi. Tiba-tiba sikapnya berubah. Siapa dia? Yuk kita baca Yosua pasal yang kelima. Kalau kakak kasih tahu Yosua, pasti orangnya bernama siapa? Yosua pasal 5. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kakak ulang, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 ya.
Oke, 1, 2, 3. Kakak baca, kalian simak. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Nah, teman-teman, Yosua ketika ketemu panglima bala tentara Tuhan atau ketemu Tuhan sendiri, dia langsung sujud dengan mukanya ke tanah. Ini sebuah sikap yang hormat. Kemudian di sana firman Tuhan dikatakan, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kalimat terakhir ini kakak sangat suka. Dan Yosua berbuat demikian. Hari ini kalian sudah dengar firman Tuhan tentang hormat kepada Tuhan. Sama, Tuhan pun kepingin kalian seperti Yosua. Dan Yosua berbuat demikian. Yuk sama-sama katakan, Yosuanya kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Kakak juga akan katakan, Yosuanya kakak ganti dengan nama Arif, karena nama kakak Kak Arif. Dan Arif berbuat demikian. 1, 2, 3. Yes, kalian sudah mengatakannya dengan mengubah nama Yosua menjadi nama kalian. Yuk, kita mau komitmen sama Tuhan. Ke gereja kita mau hormat sama Tuhan. Bukankah kalian senang kalau kalian datang kepada Tuhan, kalian dengan sikap yang sungguh-sungguh, kalian tidak bikin onar, kalian tidak sibuk sendiri. Ya, hari ini firman Tuhan berjudul apa? Hormat kepada Tuhan. Ayat hafalan yang kalian harus ingat dan kalian harus hafalkan adalah Ibrani 12 ayat 28b. Yuk dibuka lagi. Kalian hafalkan sebagai ayat untuk ayat firman Tuhan yang mengingatkan kalau kita beribadah harus hormat. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yuk ulangi lagi sekali. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini yang jadi ayat hafalan kita. Ini yang jadi ayat firman Tuhan untuk mengubah kehidupan teman-teman dan kakak. Ya, yuk kita akan berdoa. Kita tutup firman Tuhan saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan sudah berbicara. Kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau hormat kepadamu Tuhan saat kami datang ke gereja. Saat kami datang beribadah. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan berkenan kepada sikap kami saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, lindungi negara kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, di kota Surabaya ini Tuhan, dari wabah penyakit corona Tuhan. Tuhan jaga papa mama, Tuhan jaga kami, teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak sekolah minggu semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.